pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak, ini saya mau bertanya sedikit tentang persiapan observasi yang akan dilakukan pada hari yang akan datang. Begini Pak, ini yang perlu saya tanyakan itu mata pelajaran apa? Ini Pak Andi kan mengangkat kelas 3 ya, kelas 3 untuk tematik. Nah, mata pelajaran apa yang Pak Andi angkat untuk pembelajaran dalam rangka observasi ini? Pada mata pelajaran yang akan saya ajarkan, saya akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Terus materinya apa? Materinya dongeng. Nah, kemudian indikator yang akan dicapai itu apa saja? Untuk indikator yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan dongeng dan menyimpulkan pesan moral. Baik, terima kasih. Tentunya itu butuh banyak persiapan ya Pak, skenario pembelajaran yang baik sehingga dapat melahirkan siswa-siswa nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang Pak Andi akan dapatkan atau yang dijadikan tujuan pembelajaran itu apa? Sesuai dengan PP, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mendeskripsikan dongeng. Melalui pemutaran audio dongeng, kisah semut dan burung merpati, siswa mampu menyimpulkan pesan moral. Melalui memperagakan dongeng, kisah semut dan burung merpati, siswa dapat menceritakan kembali. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mendeskripsikan arti penting struktur sebagai wujud pengamalan Pancasila. Dan setelah kita diskusi, siswa dapat mengkaitkan pengalaman syukur pada bersama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Cukup banyak, ada 5 tujuan. Ya. Tapi karena ini yang diangkat hanya satu mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, mungkin tidak harus dicapai semua ya Pak. Mungkin ada 2 atau 3 tujuan saja karena yang lainnya kan pelajaran yang lain. Ya. Lalu ini Pak Andi untuk metode dan model pembelajaran yang dipilih Pak Andi untuk membuat skenario ini. Dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan kooperatif learning. Modelnya kooperatif learning ya Pak. Untuk metodenya diskusi kelompok itu, kemudian mungkin ceramah juga ya Pak. Namanya sedikit tapi diskusinya banyak. Kemudian ada sesi presentasi setelah hasil diskusi Pak. Tentu ada setelah siswa melakukan diskusi, siswa lalu melakukan presentasi ke depan. Luar biasa sekali. Tentu dengan presentasi dapat melatih anak-anak berarti ya Pak yang pendapatnya sebelum membaca, tapi mereka menjadi berani untuk tampil di depan. Baik Pak Andi, kenapa Pak Andi memilih metode itu, metode diskusi, metode kolaborasi, kombinasi itu Pak ya? Kenapa Pak Andi memilih seperti itu? Dengan metode diskusi, siswa diharapkan mampu untuk bekerja sama dan mendiskusikan materi yang kemudian dapat dipecahkan masalahnya. Oke, sangat menarik sekali sehingga tadi Pak Andi bilang bahwa model pembelajaran menggunakan cooperative learning. Jadi cooperative learning itu juga memang berisi tentang diskusi kelompok juga Pak ya, kelompok dan sebagainya. Sangat baik sekali karena ada hubungan yang baik antara model dan metode yang sesuai. Kemudian lagi untuk memperlancar proses pembelajaran yang akan dilakukan itu alat dan bahannya apa, termasuk medianya apa? Pada pembelajaran bahasa Indonesia saya menggunakan media pembelajaran audio visual dengan cara menampilkan video mengenai dongeng lalu memproyeksikan suara tersebut dalam sound system. Nanti dapat didengar oleh siswa. Oh berarti yang Pak Andi membawa soundnya itu ke dalam kelas gitu ya? Oh begitu. Kemudian untuk media menampilkan visualnya itu apa? Menggunakan alat sederhana yaitu
laptop saja, karena kelihatannya Pak Andi juga di sekolahnya tidak memiliki LCD proyektor. Ya, Rumah yang ada. Jadi laptop saja cukup ya Pak. Sudah baik luar biasa sekali. Termasuk selain itu juga mungkin skenario pembelajaran dan sebagainya, termasuk juga materi LKP itu juga sudah disiapkan Pak Andi. Baik Pak Andi, kemudian yang perlu saya tanyakan lagi adalah bagaimana tanggapan persiapan Pak Andi itu bisa pembelajaran dalam skenario apa-apa saja yang dilakukan di tahap pendahuluan, tahap inti dan tahap depan. Ya, baik. Untuk tahap-tahapannya siswa berencana untuk belajar dulu, lalu saya kaitkan dengan pengamalan Pancasila seperti bernyanyi untuk mengenang desa para pahlawan. Selanjutnya saya memberikan umpan materi yang kemudian akan mengingatkan siswa terhadap suatu materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya laptop simil. Di dalam laptop simil itu ada aden yang suka berdongeng. Nah, siswa tersebut nantinya akan memikirkan, wah ini jadi dongeng, materi tentang dongeng. Selanjutnya saya menyampaikan isi materi mengenai dongeng. Selanjutnya membentuk sebuah kelompok. Nah, pada saat membentuk sebuah kelompok tersebut, saya memberikan materi beserta video dengan materi dongeng tersebut. Lalu siswa mendiskusikan materi tersebut. Setelah selesai, siswa mempresentasikan ke depan dengan kelompoknya. Setelah itu saya memberikan reward berupa apresiasi tepuk tangan siswa. Selanjutnya siswa saya kasih soal evaluasi. Nah, habis itu pembelajaran selesai dan penutup ya. Jadi penutupnya itu ada apa saja Pak Andi untuk penutupnya? Ada kesimpulan gitu ya, kesimpulan, refleksi, ada pembelajaran yang kita tempuh ini. Setelah itu berdua. Kalau dilihat dari rangkaian yang Pak Andi katakan, kelihatannya sangat menarik sekali untuk esok itu ya. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Saya juga sudah tidak sabar untuk melihat Pak Andi melaksanakan pembelajaran. Tentunya sangat menarik hati siswa dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Jadi repot sekali dan ini kita melakukan wawancara observasi dengan kita waktu. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, selamat sebelum memimpin doa. Doa sewa. Anak, untuk mengenang desa para pahlawan, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia bertebar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita hidup satu.
laptop Sunil. Nah, ada sopo. Ini sopo. Pak Raden. Ah, sopo. Pak Raden itu di Sinar Sosial tugasnya apa ya? Pak Raden berdongeng. Nah, berdongeng. Nah, siapa yang pengen jadi pendongeng? Pendongeng yang sukses. Nah, dongeng ya. Pada saat kalian sebelum tidur, apakah kalian pernah didongeng oleh orang tua ya? Apa dongengnya? Acel. Tidak judul. Apalagi? Korek, ayam. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang dongeng si kacil. Nah, kali ini kita akan apa? Kita berdua lagi yang lebih menarik. Dongeng nanti saya coba bahasa dari sini. Anak, dongeng merupakan karya sastra ya. Karya sastra yang lama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dongeng sendiri memiliki alur cerita yang sederhana, sudah mudah dimengerti. Ya. Mengisahkan satu kejadian yang apa ya? Yang menarik, contohnya hewan-hewan. Di dalam dongeng ada ciri-ciri. Contohnya ada tema. Tema merupakan ide utama atau pokok yang mendasari sebuah cerita. Misalkan keluarga dan lainnya. Natal merupakan keterangan waktu, tempat, pasal yang terjadi di dalam dongeng. Selanjutnya ada alur. Alur adalah sebuah urutan cerita. Nah, selanjutnya ada tokoh. Tokoh apa ya? Tokoh ini cara apa ya? Orang yang sedang melakukan kegiatan. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada majas. Majas merupakan saya tahu majas. Majas adalah gaya bahasa. Gaya bahasa majas itu. Ciri-ciri tema tadi ada apa saja dah? Ciri-ciri tema, ciri-ciri apa sih? Dongeng. Ciri-ciri dongeng. Ada apa saja? Tokoh, lagi. Alur. Tema. Atan. Apalagi? Ajas, pintar. Ajas sendiri Pak. Gaya bahasa. Ajas. Pintar. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan video di YouTube. Nah, ini nah, saya sudah melihat film tersebut. Judulnya apa? Kisah Semut dan Merpati. Nah, ini ada tugas untuk kelompok. Kita tugas kelompok ya. Ini
Nah, pastikan kalian sudah mendengarkan isi dongeng. Coba diskusikan dengan kelompok kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana sudah? Yo, coba diskusikan di depan. Pada, juara nih. Kakak, setelah kalian mendiskusikan dengan tersebut, pesan moral apa yang kalian sampaikan? Saling tolong-menolong. Dari kisah semua tadi, kita lihat bahwa mereka saling tolong-menolong. Latar tempatnya di mana? Di sawah. Nah, tadi kalian sudah melihat gue tersebut berada di sawah. Bagus sekali itu. Di tempat kalian. Ya. Nah, karena kami sudah melihat presentasi, sekarang kalian kerjakan gambar evaluasi. Ya. Baik, sudah? Sudah. Kumpulkan ke Bapak. Karena kalian sudah mengikuti presentasi ini, coba kalian ingatkan tadi. Dongeng tersebut memiliki ciri-ciri tema, tokoh, ajas, sekali. Nah, karena sekarang kita berdiri.
Nah, ini ada gula ya. Nah, coba dipegang. Nah, kita beri gulanya sambil di dioper. Ya. Apa yang kalian suka lagunya? Lagu Indonesia. Balonku ada tidur. Balonku. Karena pelajaran kita ini sudah selesai, kita tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya hormati Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah. Baik sekali. Pak Andi, ini kemarin kan Pak Andi melakukan pembelajaran, kemudian saya yang menjadi observernya. Nah, tentunya banyak cerita nih kemarin bagaimana dan sebagainya. Jadi saya akan bertanya-tanya terkait hal itu ya Pak ya. Baik, yang perlu saya tanyakan ini Pak, bagaimana kesannya Pak Andi melakukan pembelajaran di kelas yang kemarin? Baik, Pak. Dengan materi mendongeng, siswa jadi lebih memproyeksikan imajinasinya Pak. Dengan bercerita, dengan sebelum tidur diceritakan oleh orang tua, saya coba menggali apa sih yang mereka ketahui tentang mendongeng. Itu ya Pak. Baik. Kemudian dongeng yang diangkat kemarin judulnya apa Pak? Kemarin kelihatannya seru sekali untuk anak-anak. Menyayangi hewan dan tumbuhan. Untuk temanya menyayangi hewan dan tumbuhan, dan untuk judulnya bahasa Indonesia dengan kisah dongeng semut dan burung merpati. Terlihat kemarin juga sangat antusias anak-anak. Kemudian ini Pak, apakah proses pembelajaran yang Pak Andi lakukan kemarin bersama siswa itu sesuai dengan skenario yang Pak Andi buat? Pembelajaran saya mulai kemarin itu sudah sesuai, tetapi ada sebagian siswa yang mungkin belum memahami benar materinya. Ya. Memang tidak semua anak langsung ngerti gitu Pak ya. Baik. Jadi untuk mengatasi itu Pak, jadi untuk kelemahan dan juga kelebihannya sudah agak terlihat ya Pak ya. Jadi mohon disampaikan untuk Pak Andi kemarin dalam melaksanakan pembelajaran.
kelemahannya, kelebihannya apa, kemudian pada titik kelemahan itu bagaimana Pak Andi membuat solusi agar menjadi aset kekuatan begitu Pak. Untuk kelemahannya, siswa cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru Pak. Untuk itu saya memberikan solusi yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang menarik, dan tentunya dapat mengalihkan fokus siswa itu dengan menggunakan contohnya media YouTube untuk memutar dongeng tersebut dan menggunakan audio visual untuk memproyeksikan suaranya ke siswa. Oh ya. Dengan cara tersebut siswa nanti akan fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Baik. Jadi untuk kelemahannya tadi siswa juga sedikit kurang fokus gitu ya Pak, untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kelebihannya tadi berarti Pak Andi memutarkan gitu ya. Berarti sudah mempersiapkan audionya juga, sound systemnya juga, dan juga laptop apa HP untuk memutar itu. Untuk memutar itu menggunakan laptop. Laptop saja. Kenapa kok tidak menggunakan LCD breakdown? Karena dengan sarafas yang belum memadai, saya menggunakan alat-alat yang seadanya Pak. Memaksimalkan alat yang ada gitu. Jadi LCD proyektor belum punya. Baik. Selanjutnya Pak, bagaimana menurut Pak Andi pencapaian kompetensi atau maksud saya tujuan pembelajaran itu ketercapaiannya bagaimana? Berapa persen lah kira-kira gitu? Dari 1 sampai 10, 80% siswa sudah menguasai dan mungkin ada satu orang yang belum mengerti itu tadi karena tidak fokus Pak. Gitu. Enggak karena kurang pembelajaran masih tertinggal Pak. Gitu. Atau mungkin ada anaknya memang belum mampu Pak istilahnya mendengarkan dengan baik begitu ya Pak, membaca dan menulisnya juga belum lancar. Oh begitu, sehingga itu salah satu kendala atau kelemahan pembelajaran. Baik, kemudian Pak, secara umum tadi sudah terjawab apa yang saya tanyakan, yaitu kesulitan secara umum, yakni mungkin anak-anak juga kurang fokus dengan diskusi dan juga pembelajaran dunia begitu ya. Jadi harus menggunakan media dan alat peraga yang sesuai. Baik, kemudian Pak Andi sudah menyebutkan kelemahannya dan juga pembelajarannya. Menurut saya kalau ketercapaiannya 80% sudah baik. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau bisa mencapai lebih dari itu. Nah, kemudian Pak Andi setelah perbincangan seperti ini, apakah Pak Andi memiliki rencana tindak lanjut? Untuk rencananya saya akan menggunakan model, metode dan media pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Gitu ya Pak. Jadi menyesuaikan karakteristik materi juga, siswa juga gitu ya Pak. Lebih menarik. Iya. Jadi kan diferensiasi itu ada 3 sebenarnya, ada produk, proses, dan juga konten. Jadi ini konten pembelajarannya harus akan dipersiapkan lebih baik lagi sehingga prosesnya menjadi lebih baik lagi begitu Pak ya. Baik. Tadi untuk khususnya pribadi, kalau tadi kan untuk siswanya, sekarang untuk Pak Andi bagi kesulitan Pak Andi sendiri secara pribadi. Ini sebagai refleksi aja untuk Pak Andi itu apa dalam pembelajaran? Dalam pembelajarannya tentunya kesulitannya adalah menyamakan atau mengkorelasikan antara media, model, dan metode pembelajaran itu harus satu jalan Pak. Kesulitannya di situ. Kita harus memilih hal tersebut harus sesuai dengan kondisi siswa. Baik.
Jadi tindak lanjutnya nanti Pak Andi akan membuat skenario pembelajaran yang sesuai. Ya, Jadi ada mengkorelasikan sehubungan lah, apa ya, senada dengan Ya. materi dan media juga alat peraga. Begitu. Ya. Jadi berarti semakin hari semakin baik. Ya, Tentunya dengan seperti itu. memanfaatkan Mbah Google. Situ Baik. kita banyak belajar, banyak membaca jurnal-jurnal. Salah satunya itu juga dengan kolaborasi mungkin dengan kita saling sharing seperti ini, melakukan kegiatan coaching seperti ini tentunya juga akan sangat membantu gitu Pak ya. Baik, kita ada di posisi hampir terakhir. Jadi apa kesimpulan dari pertemuan kita dan juga hubungan yang kemarin, dan karena kita juga membicarakan hal tersebut, kesimpulan dari Pak Andi Kesimpulan dari saya dari diskusi kita hari ini adalah dengan melakukan menggali informasi dari proses belajar yang sudah saya sampaikan ke siswa, saya lebih bisa bisa untuk menerima pengetahuan yang baru kan. Tentunya kekurangan tersebut harus ada solusi. Tentunya Bapak sendiri juga bisa memberikan pandangan lain untuk saya jadi referensi. ya. Berarti sangat bermanfaat sekali kegiatan kita seperti ini ya Pak, saling sharing, kemudian saling apa yang kita butuhkan bisa saling membantu seperti itu. Sebelum saya akhiri, apakah Bapak Sunarto sebagai BP ada tambahan? Monggo Pak. Terima kasih Bapak Samsul atas waktunya. Terima kasih juga Mas Andi, sehat selalu ya Mas Andi. Ya. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Pak Samsul yang sudah melaksanakan aksi nyata, yaitu membimbing redaksi Jawa dalam pembuatan RPP berdiferensiasi yang mengandung unsur KSD juga, kemudian mengadakan supervisi pembelajaran setelah kepada rekan Jawa. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Mas Andi yang sudah rela dengan tulus membantu Bapak Samsul dalam pembuatan aksi nyata ini, dengan harapan dari praktek baik ini Mas Andi juga mau memberikan praktek baik ini kepada rekan sejawat yang lain. Jadi dengan Mas Andi memberikan praktek baik kepada teman yang lain, nanti teman yang lain memberikan praktek baik kepada teman yang lain juga, ini akan membawa dampak yang baik dalam transformasi pendidikan, utamanya di lembaga ini, khususnya di Indonesia. Ya, terima kasih ya Bapak Samsul dan Mas Andi. Terima kasih. Selamat berjuang, semoga sukses selalu. Terima kasih juga kepada Bapak Sunarto, sehat selalu karena telah membimbing saya, dan juga alhamdulillah saya juga dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Terima kasih juga Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.